Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz, advokat dan legal konsultan firma hukum Progressive Law. Kini Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). Kali ini saya akan berbicara tentang satu prinsip dalam ilmu hukum yang disebut dengan equality before of the law. Prinsip dalam hukum ini bermakna bahwa seluruh manusia itu bersamaan kedudukan hukumnya di muka hukum. Bersamaan kedudukannya di muka hukum. Ini satu prinsip yang dipegang oleh para penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menegakkan hukum. Nah, dalam konteks prinsip ini saya tertarik untuk berbicara kasus saudara Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Saudara Firly hari ini menemukan dua momentum. Momentum yang pertama adalah pembacaan putusan etik yang dipimpin oleh Ketua Dewas Tumpak Haturangan begitu. Dan putusan etik saudara Firly dinyatakan melanggar etik berat. Oke, dalam video saya sebelumnya, pra peradilan yang diajukan oleh saudara Firly di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Hakim Tunggal Imelda Herawati itu ditolak. Itu konfirmasinya bahwa Polda Metro Jaya dalam hal ini Ditreskrimsus itu cukup bukti dalam menetapkan saudara Firly sebagai tersangka. Itu pertama. Yang kedua, putusan Dewas hari ini itu mengkonfirmasi satu hal, bahwa pertemuan saudara Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, itu benar adanya. Terbukti putusan Dewas adalah etik berat. Ini dua hal. Dua hal ini seharusnya juga menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk membuat keputusan Presiden Kepres untuk memberhentikan tetap saudara Firly Bahuri baik sebagai ketua maupun sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini catatan pertama. Kemudian yang kedua, hari ini juga saudara Firly memenuhi panggilan. Yang kedua setelah mangkir yang pertama di Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa pasca Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Dan saya menyimak betul dan ternyata juga tidak ditahan saudara Firly ini. Nah, pada posisi ini saya tertarik untuk memberikan garis bawah tebal ya. Kalau kita bicara pada pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu terang dikatakan bahwa syarat penahanan terhadap tersangka itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu adalah syarat bukti, kemudian yang kedua adalah syarat sanksi, kemudian yang ketiga itu adalah syarat keperluan. Nah, syarat bukti, kemudian syarat sanksi, ini disebut dalam ilmu hukum dengan namanya syarat objektif. Sedangkan syarat penahanan, syarat keperluan ini disebut dengan syarat subjektif. Berarti subjektivitas penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya atau Bareskrim Mabes Polri. Baik, saya ingin bahas pasal 21 ini. Nah, pertama, pasal 21 memesankan syarat bukti. Seseorang dapat kemudian ditahan baik sebagai tersangka ya maupun sebagai terdakwa. Pertama, syarat bukti. Bukti ini diyakini oleh penyidik. Bila tersangka ini diajukan ke muka hukum atau ke pengadilan, diyakini bakal terbukti dengan 2 alat bukti yang sah menurut hukum menjerat dia sebagai tersangka. Diyakini. Yang kedua, diyakini putusannya itu akan dijatuhkan pidana penjara. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu adalah syarat sanksi. Nah, syarat sanksi ini itu harus memenuhi kualifikasi ancamannya 5 tahun atau di atasnya begitu ya. Itu syarat sanksi. Kemudian yang terakhir adalah syarat keperluan. Syarat keperluan ini adalah syarat subjektif
dari seorang penyidik. Nah, syarat keperluan ini mengacu kepada 3 hal. Ya, yang pertama, penyidik khawatir tersangka akan melarikan diri. Itu pertama. Kemudian yang kedua, penyidik khawatir tersangka itu akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Dan yang terakhir, penyidik khawatir tersangka ini akan mengulangi perbuatan pidananya. Kita tarik dalam konteks Firly Bahuri. Nah, dalam konteks Firly Bahuri sudah beberapa kali itu diperiksa, baik di tingkat penyelidikan maupun di tingkat penyidikan. Hari ini pun juga diperiksa. Kemarin sebelumnya juga mangkir. Nah, hemat kami di Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, dan kami termasuk mendesak penegak hukum dalam hal ini Polda Metro Jaya maupun Bareskrim Mabes Polri untuk segera menahan saudara Firly Bahuri. Nah, mengapa? Karena kekhawatiran pada syarat subjektif. 3 hal ini, khawatir melarikan diri, khawatir merusak atau menghilangkan barang bukti, khawatir mengulangi perbuatan pidananya. Apa yang didugakan adalah soal pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, begitu. Ini syarat yang subjektif. Nah, syarat objektifnya ini pertama adalah syarat bukti. Syarat bukti ini korelatif dengan pra-peradilan yang diajukan oleh saudara Firly. Pra-peradilan yang diajukan kemudian ditolak oleh Hakim Tunggal Imelda Herawati. Ya. Kemudian yang kedua, etik. Pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo itu kemudian diputus oleh Dewas yang dipimpin oleh Tumpak Haturangan, itu dinyatakan melanggar etik berat hari ini. Nah, pada syarat objektif ini sudah memenuhi kualifikasi untuk menahan saudara Firly Bahuri, begitu. Nah, dalam konteks apa yang kita sebut bahwa ada syarat bukti, syarat sanksi, ancaman terhadap Firly Bahuri ini disebut itu seumur hidup. Itu ancamannya. Dan buat kami di Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi itu wajar ancaman seumur hidup. Bahkan kami mendiskusikan potensi ancaman hukuman mati. Mengapa? Karena ini bukan orang biasa. Ini penegak hukum, terlebih ini ketua komisi anti rasuah, ketua komisi pemberantasan korupsi. Itu tentu berbeda. Ancamannya itu harus berlipat itu daripada orang biasa. Untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin mendorong kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya maupun Bareskrim Mabes Polri untuk mempertimbangkan untuk segera menahan saudara Firly Bahuri. Asas yang saya sebut di muka, yang kami sebut di muka tadi, equality before of the law, itu akan terasa berlaku bagi semua orang. Jangan beri peluang publik akan menafsiri, menerjemahkan bahwa equality before of the law itu betul adanya, tapi kemudian menimbulkan pertanyaan, apa itu? Benarkah semua orang bersamaan di muka penegak hukum? Kalau prinsipnya equality before of the law itu adalah bahwa semua orang bersamaan di muka hukum, di muka pengadilan, begitu, ketika didakwa itu bersamaan, maka pertanyaannya, jangan beri peluang pertanyaan bahwa benarkah di muka penegak hukum itu sama? Kita tunggu bagaimana kepolisian bekerja secara profesional, karena kita berkepentingan agar Komisi Pemberantasan Korupsi diisi orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang menjaga etika. Jangan sampai kemudian menjadi presiden buruk yang akan menjadi sejarah kelam bagi penegakan hukum di Indonesia.